wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Kalau Bapak tanya kabar, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Bapak ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Mantap. Bagi anak-anak yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai unsur-unsur pada sebuah paragraf. Sehingga setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian akan dapat memahami apa itu paragraf, dapat mengenali unsur-unsur pada sebuah paragraf, dapat membedakan unsur-unsur pada sebuah paragraf, dan yang keempat, kalian akan dapat menganalisis unsur-unsur paragraf pada sebuah teks. Jadi, selama kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian harus tetap fokus agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Selamat menyimak! Mengenal unsur-unsur paragraf. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya, satu paragraf itu paling sedikit terdiri dari 3 kalimat, di mana setiap kalimatnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi, kalau misalnya kalian hanya menuliskan 2 atau bahkan 1 kalimat, itu tidak disebut sebagai sebuah paragraf. Karena paragraf itu paling sedikit adalah 3 kalimat. Nah, silakan kalian lihat contoh karangan yang ada pada layar. Di sini ada teks yang berjudul Hari Ulang Tahunku. Ada berapa banyak paragraf ya pada teks Hari Ulang Tahunku? Paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf ke-3. Betul, ternyata ada 3 paragraf. Biasanya, satu paragraf itu ditandai dengan awal kalimat yang menjorok. Coba kalian perhatikan kalimat awal pada setiap paragraf. Tulisannya lebih menjorok ke sebelah kanan dibandingkan dengan kalimat yang ada di bawahnya. Dan coba perhatikan buku paket tema 1 halaman 1 sampai dengan 2. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Pawai Budaya. Silahkan kalian hitung berapa banyak ya paragraf yang ada pada teks tersebut. Yaps, pada teks tersebut terdapat 5 paragraf. Sekarang kita akan mengetahui atau mengenal unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama atau pokok, dan gagasan penjelas atau disebut dengan gagasan pendukung juga bisa ya. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar bagi kalimat-kalimat lainnya atau penjabaran dari gagasan pokok yang dikemas menjadi sebuah kalimat. Biasanya, letak kalimat utama itu ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Ya, kalau tidak ada di kalimat pertama, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Ya, dan kalimat utama itu biasanya masih bersifat umum atau perlu dijelaskan kembali. Nah, dijelaskannya itu menggunakan kalimat penjelas karena kalimat penjelas itu adalah kalimat yang memberikan penjelasan kalimat utama. Sekarang gagasan utama atau pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam setiap paragraf. Nah, gagasan utama ditemukan pada kalimat utama. Jadi, sebelum menentukan gagasan pokok, kita harus menentukan kalimat utamanya dulu, ya, karena gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Sedangkan gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalimat penjelas dan gagasan penjelas itu memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan penjelasan. Sekarang, bagaimana sih cara menemukan unsur paragraf pada sebuah teks? Nah, yang pertama, kalian harus membaca dengan cermat atau teliti setiap paragraf. Tidak boleh kalian membaca terlalu cepat atau terburu-buru karena nanti kalian akan bingung dengan apa yang kalian baca kalau dibacanya secara cepat. Yang kedua, setelah kita baca dengan cermat atau teliti, kita harus menemukan kata kunci atau topik yang sedang dibicarakan dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, kita tarik kesimpulan atau gagasan pokoknya yang mana sih? Nah, maka sisanya adalah gagasan penjelas. Jadi setelah kita baca setiap paragraf dengan teliti, kita temukan kata kuncinya. Setelah kita menemukan kata kunci, kita tarik kesimpulan, oh ternyata paragraf ini menceritakan tentang apa, begitu. Sekarang kita akan berlatih untuk menganalisis unsur paragraf. Nah, di sini ada paragraf pertama pada Pawai Budaya ya, teks yang ada di buku paket tema 1. Nah, kalian harus membaca dengan cermat terlebih dahulu ya, teks Pawai Budaya paragraf pertama ini. Setelah itu kalian baru bisa menentukan kalimat utama, gagasan utama, kalimat penjelas, dan gagasan penjelas. Untuk kalimat utamanya sendiri, itu adalah Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ingat, letaknya ada di awal atau akhir paragraf. Nah, kebetulan paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Karena kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, itu merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat pertama. Ya, lalu gagasan utamanya itu kan tadi terletak di kalimat utama. Nah, Pawai Budaya sangat menarik. Nah, hal yang membedakan antara kalimat utama dengan gagasan utama adalah kalau kalimat utama itu harus kalian tulis secara utuh ya kalimatnya. Jadi kalau di teks kalimatnya panjang, berarti kalian juga harus menuliskan kalimatnya itu secara panjang, secara utuh. Tidak boleh disingkat ataupun tidak boleh
dipanjangin gitu ya. Nah, untuk gagasan utama itu boleh kalian singkat asal tidak merubah makna dari kalimatnya. Lalu untuk kalimat penjelas itu pasti merupakan kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima ya, karena kalimat awal itu termasuk kalimat utama, berarti kalimat sisanya itu adalah kalimat penjelas, dan ini pun harus ditulis secara utuh ya. Kalau gagasan penjelas itu pasti ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk tulisannya itu bisa lebih dipersingkat, yang penting tidak mengubah makna kalimatnya, atau kalau mau ditulis full juga tidak menjadi masalah ya. Oke. Nah, tugas kalian adalah tentukan kalimat utama dan gagasan pokok teks pawai budaya pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Ya, kalian tentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya. Setelah itu, tugas kedua, kalian menuliskan 5 alat musik tradisional yang diketahui, serta menjelaskan asal daerah dan bagaimana cara memainkannya ke dalam bentuk tabel ya. Nanti tabelnya akan Bapak kirim. Lalu yang ketiga, menganalisis sikap menghargai dan tidak menghargai adanya perbedaan dari tabel yang diberikan. Jadi nanti Bapak akan memberikan beberapa sikap, lalu kalian analisis mana yang menghargai perbedaan dan tidak menghargai perbedaan. Bagaimana anak-anak setelah menyimak video pembelajaran dari Bapak mengenai unsur-unsur pada sebuah paragraf? Apakah kalian dapat memahaminya? Kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silahkan sampaikan melalui kolom komentar YouTube. Jangan lupa untuk di like dan juga subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.